Halo semua, kenalin, nama aku Radina Zahra, kalian bisa panggil aku Rara. NIM aku 164200042. Aku dari jurusan Teknik Geofisika kelas 42 dan tim 21. Kali ini aku bakal membahas materi tentang jeng 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 esensi mentor ASKM. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, mentor itu apa sih sebenarnya? Lanjut. Di sini ada yang namanya definisi mentor. Mentor adalah experienced and trusted advisor kalau menurut Oxford Dictionary. Kalau kita balik lagi nih ke negara kita, menurut KBBI, mentor berarti pembimbing dan pengasuh. Kalau kita beralih ke bahasa yang lebih dulu yaitu bahasa Yunani, mentor berasal dari kata mentos yang berarti nilai, tujuan, semangat, dan passion. Menurut bahasa Yunani pula, mentor berarti advisor, role model, counselor, tutor, dan guru. Sehingga kita bisa menyimpulkan nih bahwa mentor adalah fasilitator yang membimbing, mendukung, dan mengarahkan proses pengembangan menti-mentinya untuk bisa menggapai tujuan yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai KP4. Tapi KP4 itu apa sih? Nah, KP4 adalah peran mentor diciptakan oleh Lascaya Andamarsa atau nama angkatan Mentor SKM ITB 2015 saat acara integrasi ITB 2016 nih teman-teman. Langsung aja kita bakal bahas KP4. Yang pertama ada K. K yang pertama adalah kakak yang berempati. Mentor harus tahu nih kondisi menti-mentinya dan gimana sih cara menanganinya. Contoh implementasinya adalah menanyakan kabar menti, terus memberi semangat dan dukungan, tidak memaksa menti jika ia terkendala jaringan, masa kita paksa, nggak mungkin kan. Terus mendengarkan curhatan menti pastinya, dan melakukan ice breaking ketika menti udah kelihatan bosen nih dan udah capek sama kegiatan mentoring. Oke, kita bakal lanjut ke P yang pertama adalah panitia lapangan yang disiplin. Mentor harus tahu nih, kapan sih harus disiplin terhadap tanggung jawabnya dan tidak menghambat keberjalanan acara. Contoh implementasi adalah menaati peraturan atau SOP yang berlaku, kemudian tepat waktu nih dalam memulai mentoring. Terus ada juga datang lebih awal untuk menyambut menti, kayak say hi, apa kabar kalian semua, dan lain. Sigap dan tidak menghambat jalannya mentoring. Lanjut, kita bahas P yang kedua adalah penjamin materi yang berwawasan. Mentor harus benar-benar memahami nih materi agar bisa berbagi wawasan dengan para menti. Contoh implementasinya adalah memahami lebih dalam dan mencari informasi tambahan tentang materi yang akan disampaikan, biar OP. Terus yang kedua, tidak terpaku pada materi di PPT saat menjelaskan, menjawab pertanyaan menti dengan baik sambil mengajak berdiskusi nih agar wawasan semakin bertambah dan kita semakin kenal satu sama lain. Oke, lanjut ke P selanjutnya adalah pribadi yang senantiasa berkembang. Gak hanya menti nih, mentor juga harus terus belajar. Mentor harus selalu mengupgrade dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Contoh implementasi adalah menjadi pribadi yang terbuka dan mau berkembang nih bersama para menti. Terus menerima kritik, saran dari siapapun lah pokoknya, termasuk partner mentor dan para menti tentunya. Terus ada juga memiliki kemauan untuk mengeksplor hal baru dan melakukan evaluasi terhadap keberjalanan mentoring agar bisa lebih baik lagi nih ke depannya. Oke, kita bakal lanjut lagi bahas. Dan P yang terakhir adalah penebar manfaat. Kehadiran mentor harus jadi manfaat nih, terutama bagi para menti. Mentor harus paham nih urgensi materi yang akan dibawakan dan gimana sih pengaplikasiannya. Contoh implementasi adalah menjelaskan kepada menti tentang alasan kenapa sih materi ini tuh penting untuk dibahas. Kemudian memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mudah diterapkan oleh para menti. Terus berbagi pengalaman dan tips kuliah kepada para menti, terutama saat online gini nih, dan mengetahui kebutuhan menti dan membantunya. Dan misalkan contoh, misalkan ada salah satu menti yang pengen tahu nih tentang UKM-UKM yang ada di ITB. Nah, kita sebagai mentor bisa memberitahukan nih kayak share screen, terus ngasih tahu Instagram UKM tersebut dan sosial media lainnya. Itu bakal membantu menti banget sih. Oke. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Semangat.